action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Suci. Aku mahasiswa dari Universitas Trinagraha, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini aku akan menjelaskan dua judul materi. Materi yang pertama yaitu tentang kerja tim dalam organisasi, dan materi yang kedua yaitu tentang komitmen organisasi. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu kerja tim dalam organisasi. Kerja tim dalam organisasi. Kerja tim dalam organisasi adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan sasaran bersama, yaitu melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif, dan juga koordinasi yang baik. Setidaknya ada 4 jenis tim dalam organisasi. Yang pertama yaitu tim fungsional. Tim fungsional dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, ataupun sumber daya manusia. Jenis tim yang kedua yaitu tim proyek yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dengan batas waktu tertentu juga. Yang ketiga ada tim virtual, yaitu terdiri dari anggota yang bekerja secara online dan jarang sekali untuk bertemu. Jadi pekerjaannya diselesaikan secara online atau dalam jaringan. Yang keempat ada tim lintas fungsi, yaitu tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui ada jenis-jenis tim, sekarang kita akan mengenal tentang karakteristik tim. Karakteristik yang pertama yaitu tujuan bersama yang jelas dan terukur. Yang kedua yaitu keberhasilan yang tergantung tugas dan keberhasilan dari tim lainnya juga, karena dalam organisasi pasti terdapat beberapa tim. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif secara terbuka untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu keterbukaan anggota terhadap tim. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai proses tim. Proses tim yang pertama yaitu pembentukan, di mana membentuk tim dengan memilih anggota yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang unik. Jadi setiap tugas dalam organisasi dipastikan anggota itu memiliki keterampilan yang tepat dengan tugas yang nanti akan diberikan. Proses yang kedua yaitu proses forming, di mana anggota tim beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai. Yang ketiga yaitu proses norming, di mana tim menyepakati aturan kerja bersama dan mulai menjalankan tugas dengan efektif. Proses yang keempat yaitu proses performing, di mana tim bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi dan saling mendukung. Jadi masing-masing tim walaupun berbeda-beda tugasnya, mereka tetap bisa saling mendukung karena sejatinya tujuan mereka tetap sama. Terdapat beberapa keuntungan kerja tim dalam organisasi. Yang pertama yaitu peningkatan kreativitas. Yang kedua adalah perbaikan efisiensi. Dan yang ketiga adalah motivasi yang tinggi. Komponen utama kerja tim dalam organisasi yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dalam organisasi sebisa mungkin harus kita jaga sebaik-baiknya, karena jika komunikasi buruk maka akan berdampak buruk juga pada organisasi. Yang kedua yaitu kolaborasi. Kolaborasi berupa kerjasama masing-masing keahlian tiap tim dalam individu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Masing-masing anggota tim harus membangun kepercayaan terhadap anggota tim lainnya. Tujuannya untuk saling mendukung dan munculnya produktivitas. Dalam setiap tim pastinya terdapat tantangannya tersendiri. Nah, tantangan yang pertama yaitu berupa konflik. Konflik ini
Karena jika penempatan keahlian tidak sesuai dengan tugasnya, maka ini juga akan menimbulkan konflik. Yang ketiga adalah kendala waktu. Terkadang ada beberapa proyek yang diberikan waktu tidak masuk akal. Contohnya, bila ada sebuah proyek yang harusnya diselesaikan dalam 1 minggu, namun hanya diberikan waktu selama 3 hari, itu juga akan menimbulkan konflik. Nah, setelah mengetahui tantangan-tantangan tadi, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menanganinya. Cara menangani yang pertama yaitu dengan menjalankan komunikasi yang terbuka, kemudian kompromi dan kolaborasi, dan yang terakhir juga melalui kepercayaan. Nah, strategi untuk meningkatkan kerja tim itu sendiri, kita bisa menggunakan evaluasi diri, pembagian tugas, juga peningkatan komunikasi. Nah, selesai sudah pembahasan materi yang pertama. Mari kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah kemauan atau keinginan anggota organisasi untuk berkontribusi dan berdedikasi pada tujuan dan misi organisasi. Dalam arti lain, komitmen organisasi ini bisa diartikan sebagai kesetiaan dan kepercayaan anggota organisasi kepada organisasi. Nah, mari kita ketahui lebih jauh tentang bentuk-bentuk komitmen organisasi. Yang pertama yaitu ada komitmen afektif, di mana anggota tim mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu ada komitmen normatif, di mana anggota tim atau anggota organisasi memiliki kewajiban untuk tetap bertahan di perusahaan. Yang ketiga yaitu ada komitmen continuous, yaitu anggota tim tetap bertahan di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Nah, ciri-ciri dari organisasi tersebut yang pertama yaitu loyalitas tinggi, kedua keterlibatan dan ketergantungan, ketiga keinginan untuk berkembang dan berpengaruh. Nah, aspek-aspek komitmen organisasi yang pertama yaitu kepercayaan, di mana karyawan mempercayai dengan baik integritas perusahaan. Kedua, kepuasan kerja, di mana karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Ketiga, komitmen manajemen, yaitu karyawan merasa bahwa manajemen perusahaan memperlakukan mereka dengan adil dan memperhatikan kepentingan mereka. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Nah, pemimpin ini sangat berpengaruh ya, tentu saja, karena bagaimana pemimpinnya itu akan membentuk bagaimana juga anggotanya. Yang kedua yaitu lingkungan kerja, karena jika semakin baik lingkungan kerjanya, maka akan semakin baik juga pekerjaan yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu keseimbangan kehidupan kerja, yaitu karyawan yang merasa memiliki kehidupan yang seimbang dengan pekerjaan. Tingkat komitmen organisasi yang tinggi dapat dilihat dari mereka yang setia dan berdedikasi pada perusahaan. Sementara tingkat komitmen organisasi yang rendah dapat dilihat dari mereka yang tidak puas dengan tugas dan lingkungan kerja mereka. Implikasi komitmen organisasi dalam kinerja organisasi menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih sedikitnya absensi, dan juga lebih sedikit tindakan yang merugikan organisasi ataupun perusahaan. Nah, itu dia pembahasan materi dari saya. Saya memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Maka cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.